kembali lagi di episode 2 Wacana, waktunya Cangkruk Bahana. Jadi, sebelumnya kenalin, karena di episode sebelumnya ya, itu aku ada revisi karena aku belum perkenalan sebenarnya. Jadi kenalin, nama aku Arsya. Di sini aku sebagai host kalian yang bakal mandu dari awal jalannya podcast ini sampai akhir. Nah, jadi pagi-pagi ini kita kedatangan tamu. Dan tamunya ini adalah jujur menurutku yang yang ngajar tuh, kalau misalkan beliau ini ngajar itu enak banget. Jadi kayak cepet nyampe, cepet nyantol. Kenalin dia, ini dia Bu Dokter Galuh. Halo Bu, selamat pagi Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik nggih Bu. Iya. Iya. Jadi teman-teman, Bu Dr. Galuh Puspaningrum SHMH ini adalah seorang akademisi, dosen dan juga pakar hukum asal Indonesia yang aktif ngajar di Fakultas Hukum Universitas Jember. Nah, jadi spesifiknya lagi keahliannya Bu Galuh ini adalah di bidang hukum perdata dan juga hukum persaingan usaha gitu. Nah, jadi latar belakang pendidikan Bu Galuh sendiri ini sarjana hukumnya di Jember nggih Bu? Iya, di Universitas Ya. Jember. Magisternya juga di Jember. Betul. Terus ilmu hukum, dokter ilmu hukumnya juga di Jember. Di Jember. Cinta banget Bu sama Jember Bu. Iya, sangat mencintai Universitas Sangat Jember ya, mencintai. khususnya Fakultas Hukum. Sampai menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Jember juga. Seperti itu. Oke, jadi tema yang akan kita bahas hari ini bersama Bu Galuh sendiri itu adalah tentang hukum hak cipta. Udah siap Bu? Udah siap. Bismillah ya. Bismillah ya. Jadi pagi-pagi nih kita biar dapat ilmu juga gitu terkait hak cipta, karena kita di sini bahas terkait kemusikan, musik-musik dan segala macam itu Bu. Jadi pasti akan ada hak cipta, unsur hak cipta di dalamnya gitu. Sebelumnya Bu Galuh, ini Bu boleh sapa teman-teman yang ada di sana mungkin Bu, kayak perkenalan singkat dari Bu Galuhnya, kan tadi sudah saya mengenalkan Bu. Silakan Bu. Iya, terima kasih Mbak Arsya. Halo teman-teman, saya Galuh Puspaningrum. Saya kebetulan di sini juga tadi sudah diperkenalkan secara singkat, saya juga sebagai pembina UKM Bahana Justisia. Iya, betul. Jadi alhamdulillah saya sudah bergabung di Bahana. Awal menjadi anggota seperti Mbak Arsya, menjadi salah satu pengurus juga di bidang musik dan entertainment. Jadi kalau dibilang saya lahirnya dari Fakultas Hukum, tidak hanya dari aspek akademik saja, tetapi non akademisnya ya dari UKMF Bahana Justisia yang sampai sekarang ini saya tuh bisa percaya diri itu karena saya dibimbing dan bertumbuh di Bahana Justisia. Keren banget Wah. Keren banget Bahana Inspiratif Justisia. banget. Aduh, terima kasih. Keren juga karena pembinanya keren guys. Oh, ini karena teman-teman. Berarti Bu Galuh ini angkatan Bahana tahun berapa Bu? Kalau boleh tahu. Kalau ini ya, kalau angkatan ininya, kalau angkatan tahunnya aja ya, iya angkatannya agak lupa ya. Angkatan Bahananya lupa. Tahun 2006. Tahun 2006. Ya, 2006. Wah, itu kali udah lahir belum guys? Tahun Iya. 2006. Alhamdulillah dari sini juga bisa waktu itu saya juga pernah menjadi salah satu penyiar di magang sih waktu itu di Radio Republik Indonesia. Terus kemudian juga pernah ada pengalaman mengikuti pemilihan komisioner penyiaran Indonesia daerah Provinsi Jawa Timur di tahun 2013. Tapi ya sayangnya nggak lolos, hanya lanjut sampai fit and proper test aja. Setidaknya ada pengalaman di situ At begitu. least ada pengalaman. Berarti Bu Galuh ini kan sebenarnya bisa dibilang sudah cukup kenal Bahana lebih lama daripada kita anggota ya Bu. Nah, kalau misalkan saya boleh tahu, kira-kira perbedaan yang Bu Galuh lihat nih, yang nampak kayak Bahana sekarang sama dulu tuh apa sih Bu? Oke, Kira-kira. yang pertama tentunya ini ya dari generasi ya. Iya, kita sudah beda Gen Z ya Bu. Ada Gen Z, sebelumnya kita ada generasi milenial. Jadi kalau di zaman saya dulu masih generasi milenial, masih belum familiar dengan era digitalisasi yang saat ini.
Kalau dulu kami mengakses hanya melalui warung internet, terus apa namanya, handphone masih menggunakan poliponik begitu ya. Iya. Terus kalau akses yang lainnya digital itu, kalau misalnya musik ini ya, karena kita bicara musik juga ya. Waktu itu kita ada sih untuk mengakses musik, belum ada Spotify, hanya komunitas-komunitas lokal yang memang bergerak di e-commerce musik itu, salah satunya pasarmusik.com. Waktu itu saya pernah diajak untuk wawancara ketika pernah Bahana ini di tahun 2009 memenangkan satu kompetisi untuk mengirimkan demo lagu yang kemudian lagu itu dibuat contoh untuk di record ulang oleh Denny Casmala waktu itu, Bang Dencas. Pernah dengar nggak? Iya, pernah dengar. Pernah tahu ya? Pernah tahu itu, tapi udah lama ya, Bu. Wah, Udah lama beliau banget. itu sangat luar biasa, dan juga ada Astrid. Ya, waktu itu memang salah satu perusahaan rokok itu sedang tur kemana-mana ya. Salah satunya di Universitas Jember. Dan alhamdulillah waktu itu kita kirim demo dan lolos dan mengikuti karantina, dan lagu kami dipublikasikan pada saat acara finalnya. Wah, Begitu. keren. Itu berarti lagunya masih bisa diakses atau apa, dipublikasikan atau gimana? Di Ini ya YouTube ada pertanyaan nggak, Bu? bagus ya. Jadi pada saat itu kan YouTube sebenarnya sudah ada, Mbak. Oh iya, Iya, hanya saja Spotify belum ada, terus platform lainnya mungkin sejenis Spotify belum ada. Jadi hanya terbatas kami mendapatkan penawaran dari ini ya, pasarmusik.com yang sekarang ini kayaknya, mohon maaf ya, saya belum mengakses apa masih ada atau bahkan tergabung di salah satu platform digital yang sama-sama besar dengan Spotify, seperti itu. Dan jadi kami inisiatif saja, saya membuat akun band saya, kemudian foto-foto rekaman waktu karantina, rekaman lagu itu. Kan di situ juga selain anak-anak band yang anggota saya itu kan, anggota kami juga ada beberapa yang lolos sebagai abdi karantina untuk mempelajari seolah-olah dia menjadi arranger musik, terus pencipta lagu. Jadi memang secara khusus itu kelasnya. Nah, kembali lagi, jadi saya cuman hanya upload inisiatif aja kami. Jadi ya, ini fotonya kalau dulu kan zamannya belum ada CapCut ya. Belum. Ih, bukan lu tahu Aduh. juga CapCut ya, Bu? Ya tahu lah kalau sekarang. Cuma kalau istilah gigs tadi tuh Itu saya baru tahu ya. saya sering dengar, tapi ini apa gitu loh. Karena jujur ya, dari saya menjadi profesi dosen ini ada senangnya, ada ininya, saya harus Ada suka ya dukanya ya, Bu. ada suka dukanya ya. Jadi sekarang saya lebih fokus ke akademik ya. Kalau main musik udah cukup lama vakum ya, jadi mungkin teman-teman banyak tanya, Bu kalau ngejam gimana? Nah, kalau zaman angkatannya Mas ini ya, jebolannya sini juga, Mas Aryo ya, Mayor, Ketua umum Ketua pada saat umum itu. iya. Sekarang kan ini ikut Neo Jibel ya, band itu ya. Oh iya. Nah itu cukup Sebagai terkenal apa dia, Bu? sebagai vokalis, iya, lead gitar juga. Mm-mm. Nah itu alhamdulillah banyak diundang oleh pejabat-pejabat negara loh sekarang. Iya, kapan-kapan tuh harus undang Mas Aryo. Iya, salah satu anggota Bahana kan, Nah, ketua umum waktu iya, itu ya. ketua umum ya. Di zaman itu kita sering ini ngejamming bareng. Dan jebolannya Bahana ya tidak hanya Mas Aryo, ada beberapa yang di ini ya, aparat penegak hukum ya, kejaksaan, ada di kepolisian. Jadi kita memang mau tidak mau kita ini harus apa ya? Tapi ada ini ya plusnya. Jadi ketika ada acara-acara perkumpulan gitu ya di satu institusi, pasti ada musik ya, pasti ada bernyanyi. Jadi Iya, kita selalu ini ya, akademis dan non akademiknya harus berjalan partisipasi secara gitu. Jadi otak seimbang. kanan sama kirinya seimbang ya, Bu. Begitu. Si otak kanan kiri
seimbang. Oke. Itu tadi seputar kebahanaan lagi karena Bu Galuh nih kebetulan juga pembina bahana saat ini. Untuk selanjutnya saya boleh jump in ke terkait ini Bu, hukum hak cipta itu nggih Oh, Bu. boleh, boleh, boleh. Oke, jadi saya sebenarnya penasaran Bu, karena kalau dari saya sendiri tuh udah menempuh hukum hak cipta itu sendiri kan Bu di perkuliahan. Tapi ada pertanyaan yang mungkin lebih spesifik lagi yang saya nggak bisa tanyakan di kelas karena ini bergantung dengan musik itu sendiri. Jadi kenapa setiap orang itu banyak orang yang nganggep kalau hukum hak cipta itu taman bermain istilahnya yang rumit bagi para musisi, karena musisi amatir itu atau konten kreator itu kenapa kira-kira mereka harus tahu terkait hak cipta itu dari awal. Misalnya ada orang yang baru terjun di dunia musik Bu, terus habis itu kayak dia belum tahu apa-apa, dia cuma taunya kalau dia pengen nyanyi, pengen rilis gitu, tapi dia nggak tahu terkait hak cipta itu. Nah, kenapa mereka harus tahu terkait ini Bu? Seperti itu. Oke, titik poinnya begini, Mbak Arsya. Jadi kalau kita kembali ke tadi ya, seorang musisi, misalnya Mbak Arsya menciptakan lagu siapapun, sebenarnya di sini ada Mbak Adica mungkin ya, terus Mas Aris atau teman-teman yang lain ataupun saya. Di satu lagu itu ada komponen pencipta lagu, ada pencipta musiknya, arranger ya. Ini mohon koreksi kalau saya salah ya. Terus ada vokal. Dan belum tentu orang yang menyanyikan itu adalah pencipta lagu. Maksudnya ya. Iya, benar. Kecuali Mbak Arsya vokalis juga. Vokalis Ibu. Ya udah kelihatan. Mbak Adica Iya, benar. vokalis misalnya. Ini menciptakan lagu sendiri, kemudian meminta arranger teman-teman, bahana misalnya, itu lain hal, dia menyanyikan, menciptakan lagu sendiri. Itu ya. Terus kemudian kesadaran hukum para musisi pemula misalnya, atau kita tarik ke tahun sebelum era digitalisasi atau 4.0 sudah lewat, sekarang society 5.0 ya, setelah revolusi industri 4.0 itu kesadaran hukum akan bermusik itu justru sekarang ini itu lebih besar dibandingkan sebelum revolusi industri 4.0. Terus di samping itu kan banyak ya, ini mereka tidak paham bahwa mereka ini sudah mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kenapa ini dilindungi? Karena ini sebuah karya, bukan lagi ide yang disimpan. Nah, ini beda lagi, Mbak. Kalau ide Mbak Arsya sampaikan gagasan ke saya atau yang audiens yang ada di sini, itu kemudian diaplikasikan oleh Mbak Anica misalnya, dan itu tidak masuk pelanggaran hak cipta karena masih ide dan harus ada bentuk karya. Iya, jadi dikaryakan. Kenapa? Karena kalau hak cipta dengan hak kekayaan intelektual lainnya itu sedikit berbeda karena sifatnya spontan dan kemudian dia ini deklaratif dan tanpa harus mendaftarkan ke DJKI. Berarti kalau misalkan itu cuma ada di ide kita tanpa dipublikasikan, itu kita nggak bisa ya Bu? Tidak bisa, maka itu harus dalam bentuk karya, Mbak, bukan hanya dipublikasikan saja, dalam bentuk karya. Misal ini, ide aku mau buat lagu ini, temanya ini, kemudian Mbak sudah tulis nih, tapi kemudian diolah oleh teman yang mendengar itu tadi, dibuat sebagai karya gitu. Siapa logikanya memiliki karya? Yang membuat karya itu. Ya, makanya segala sesuatu itu harus benar-benar disimpan rapat-rapat ya, seperti rahasia dagang begitu ya. Harus benar-benar ide gagasan kita ini harus kita simpan rapat-rapat. Kalau misalnya kita mau klaim tidak mendapatkan pengakuan ya secara hukum, itu kan intinya seperti itu. Maka kenapa ini perlu ya kan? Berarti dalam bentuk karya itu apakah harus ada syarat-syarat yang dipenuhi gitu kan? Karena kita kan nggak bisa publikasi secara gamblang ya Bu, berarti
kalau publikasikan saja tidak cukup, berarti harus melalui karya. Nah, karya yang dimaksud di sini tuh apakah harus ada syarat yang dipenuhi, Bu, untuk menjadi suatu karya dari ide tersebut? Iya, tentunya kalau dikaitkan dengan sekarang ya, ada AI. Oh Nah, iya, ada benar. karya ini misalnya. Karya itu kan pada intinya harus bersifat orisinalitas ya. Bahwa karya itu memang bagaimana Bu cara membuktikannya. Nah, kita kan orang hukum, kita pasti memahami evidence atau alat-alat bukti di dalam hak cipta itu sendiri ya, bahwa sejak kapan karya itu dipublikasikan, sejak kapan karya itu dibuat oleh eh, inventor ini ya, atau pencipta ya. Inventor itu lebih ke penemu ya, lebih ke istilah paten gitu kan, ruang lingkupnya paten. Kalau cipta, jadi sejak kapan ini dipublikasikan karyanya, apakah benar-benar orisinal, dan dia harus mampu membuktikan bahwa ini karyanya. Jadi kalau kita melihat kronologisnya itu harus memaparkan kronologisnya, kemudian lokusnya begitu ya, terus kapan ini dibuat itu harus bisa merancang dengan baik ketika akan mendaftarkan ke DJKI. Oke. Memang tidak wajib, tetapi untuk mendapatkan suatu legitimasi yang lebih bagus ya, lebih diakui secara publikasi bahwa ini ketika kita mengklaim ada sertifikat hak cipta itu tadi. Oke, berarti ya dari AI juga kalau Nah, misalkan AI itu juga ya. itu juga termasuk hal yang bahaya nggak sih, Bu, sebenarnya? Kalau AI, disalahgunakan. iya, Mm-mm. AI itu kita kadang kan gini ya, membuat lirik lagu aja melalui misalnya ya orang Referensi AI. referensinya AI, terus kemudian diubah menjadi lagu. Atau jangan-jangan begini Mbak Arsya, iseng gitu ya, orang kan rasa ingin tahunya lebih ya, kita ambil liriknya Agnes Monica misalnya, lirik lagunya Agnes Monica atau Raisa, Iya. kita buat AI, pasti nadanya berbeda kan. Iya, benar. Nah, dengan kita membuat lirik sendiri, kita AI kan, atau kita meminta AI untuk membuatkan lirik lagu, kan ada 3 hasil yang ada. Kita kok ada yang orang copy paste lirik lagu terkenal, kemudian diubah di aransemen melalui AI. Yang kedua, murni kita menciptakan lirik lagu, kemudian kita AI kan untuk musiknya. Yang ketiga, kita meminta bantuan AI untuk membuat lirik, Benar. kemudian kita ubah menjadi musik. Nah, ini tentunya yang pertama tadi, dengan kita mengubah lagu aransemen dari lagunya Agnes Monica atau Raisa, berarti kan ada pelanggaran hak cipta. Iya, benar. Tapi kalau yang ini kita harus membuktikan bahwa itu lirik lagu yang kita buat. Oke. Ya, originalitasnya harus ada. Kalau yang ini, kira-kira ketika ada seseorang yang membuat lirik lagu melalui ChatGPT atau AI yang lainnya, kemudian diubah menjadi sebuah lagu, kira-kira mendapatkan perlindungan hak cipta enggak? Kalau misalkan dibuat dari AI tapi, Bu. Iya, Kalau misal menurut saya kalau referensi lirik mungkin enggak ya, Bu, tapi kalau lagu full gitu iya akan kena hak cipta pasti. akan Kalau dilindungi hak cipta enggak? Oh, akan dilindungi. Kayaknya enggak deh, Bu, kalau AI, Bu. Iya, karena kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, itu ada satu pasal yang pasal 1 angka 9, di situ disebutkan bahwa hak cipta di sini hanya melindungi elemen dari komputer. Jadi ya itu elemen-elemen komputer saja. Oke. Nah, karena ini masih debatable ya, apakah pertanyaannya apakah AI ini subjek hukum atau bukan, begitu ya? Bener. Apakah perlu mendapatkan perlindungan hukum hak cipta? Karena kalau kita melihat dari AI ini merupakan bagian dari komputerisasi, ada blockchain, ada
algoritma dan lain sebagainya. Karena ini akan kompleks dan kalau menurut saya ini nantinya dibahas lebih khusus lagi sih Mbak Iya Arsya. sih, benar. Iya, Terkait nggak bisa. AI ini. Iya betul. Nggak Soalnya bisa ini kita jadikan satu. Tapi Saya- kalau menurut Bu Galuh sendiri tuh AI itu bisa punya hak cipta atau enggak, Bu? Terus juga kalau misalkan memang punya, kira-kira yang memilikinya itu pencipta AI-nya atau penggunanya? Oke. Kira-kira. Nah, ini saya baru ingat ya, kemarin kami menjadi tim juri untuk gugatan lomba gugatan penyelesaian sengketa hak cipta ya di. Bu Galuh jadi jurinya, Bu? Iya, kebetulan salah satu juri ada salah satunya Bu Dr. Nusulia. Makanya kalau nanti terkait dengan AI ini, saya minta untuk mendatangkan pakarnya yang memang hak cipta yang memang pakar hukum telematika juga Bu Dr. Nusulia ya, beliau ini salah satu konsultan HKI juga di Jember ya. Beliau juga dosen kita ya begitu. Saya sebutkan ya karena rasa hormat saya kepada beliau. Jadi berangkat lagi ya terkait dengan contoh gugatan itu tadi. Nah, ini ada satu perusahaan AI ya. Jadi dia itu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengupload karyanya dan dipergunakan gitu ya, dan dipergunakan oleh para customernya atau konsumen, dan kemudian dia beli, dia mendapat ada kontrak kerjanya. Tapi lagunya gitu. AI? Bukan lagu, ini berupa novel Oh, gitu oke. kan. Ini contoh lainnya. Nah, berbicara itu tadi, nah untuk perlindungan hak cipta tetap ada ketika ini memang ada orang yang itu tadi menciptakan sebuah karya novel, menciptakan lirik lagu, itu dari aspek yang bersangkutan ya, karena kan mereka kontrak ya antara misalnya yang memiliki platform AI itu dengan seseorang pelanggan yang mengupload. Kalau zaman dulu tuh saya itu apa ya, kalau kita blogspot ya zaman saya dulu. Kalau sekarang ini ada ya yang khusus novel itu ya, saya tidak mengikuti. Linknya kah, Bu? Atau Apa namanya? Link yang bisa kita akses ke novel gitu kan? Iya, akses ke novel. Ada sekarang bahkan di platform digital itu udah Gramedia aja udah buka Gramedia Book gitu, jadi kita bisa lihat, tapi itu tetap berbayar. Bahkan kan sekarang ada e-book kan, Iya, betul. jadi bisa diakses di mana-mana sebenarnya. Iya. Jadi itu ada bentuk upaya duplikasi ya, pelanggaran hak cipta. Jadi karyanya itu bukan sedikit ya, diubah ininya, namanya, tetapi dengan potensi besarnya pada contoh sengketa itu tadi, potensi pelanggaran hak ciptanya itu sangat mutlak gitu. Jadi kembali lagi kita harus melihat dulu subjek hukumnya itu siapa, pemilik hak ciptanya itu siapa gitu. Berarti kalau yang misal orang itu menciptakan AI terus dipublikasikan, hak ciptanya menurut Bu Galuh milik orang yang bikin AI itu sendiri atau pengguna? Platformnya apa pengguna? Iya, platform atau penggunanya? Pengguna. Tetap. Menurut hemat saya pengguna. Karena satu sisi adalah yang dilihat adalah subjek hukumnya ya. Pengguna itu tadi sebagai subjek hukum yang menciptakan sebuah karya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta itu masih belum diatur secara khusus ya terkait dengan artificial intelligence gitu. Berarti butuh ada regulasi baru untuk mengatur itu ya, Bu, sebenarnya. Betul. Karena kalau misalkan dari musisi-musisi sendiri tuh sulit, Bu, untuk mengkotak-kotakan. Menurut Bu Galuh nih, kayak suatu musisi itu boleh nggak, Bu, kira-kira mencari inspirasi dari AI? Apa yang membuat satu musisi itu salah? Jadi akhirnya mereka itu membuat AI itu sebagai segalanya gitu, Bu. Jadi kayak upload atau nadanya minta dari AI, terus lirik semuanya minta dari AI. Jadi apa ya, value dari musisi itu udah nggak ada takutnya gitu kan, karena semuanya harusnya kan musisi kan orang yang bisa membuat musik, orang yang menciptakan. Kata Bu Galuh tadi bukan cuma vokalis kan yang menciptakan, ada produsernya mungkin dan lain-lain. Itu kira-kira
AI itu bisa berpengaruh akan value dari musisi-musisi itu sendiri nggak, Bu? Iya. eh AI itu kan kita lebih dimudahkan dibanding konven. Iya, benar. Konven sebelum kita rekaman pasti kita buat demo lagu. Iya. Zaman Ya. dulu nggak ada AI kayak gitu ya, Bu? Kayak Iya, harus berulang-ulang membuat demo lagu. Teman-teman pernah nggak membuat demo lagu? pernah. Di sini pernah Di waktu sini ya? itu. Ya, terus lagunya dilombakan pada saat itu, Bu. Tidak menggunakan AI. Tidak menggunakan AI. Ah, itu perbedaannya. Karena ada AI seperti halnya yang viral di TikTok itu lagunya siapa? Oh iya, Kau Bu. kenal Veronica itu Iya, ya? tahu juga. Itu yang Ini bersangkutan. lagu MBG juga tahu kan, Bu? Iya. Oh, ya. Itu ya. Terus kalau yang kau kenal Veronica itu yang pencipta liriknya itu dia sendiri yang menyatakan bahwa saya meminta bantuan ini AI gitu ya. iya. Iya, meskipun ya dia mencoba seperti itu, tapi lebih viral kan. Sekarang ini kan Benar. kita tantangannya digital tuh juga ada viralnya ya lagu kita. Kalau dulu mungkin ada kesulitan, kita harus membuat video klip, kita harus sekarang tanpa harus membuat video klip, potongan-potongan lagu itu bisa dikenal banyak orang. Iya, benar sih. Nah, kembali lagi tadi apa ya AI itu ya. Pada dasarnya hak cipta itu ya melindungi ini ya karya jadi sebuah ciptaan seorang tadi subjek hukum tadi. Jadi yang mendapat perlindungan yang menciptakan gitu intinya seperti itu. Terus yang terkandung di dalam hak cipta tadi belum ditanyakan ada hak moral dan hak ekonomi. Oke. Kalau hak moral itu bisa masuk ke dalam aspek yang saya tanyakan itu nggak, Bu? Kayak apakah hak cipta itu melindungi bukan hanya dari aspek apa ya, kayak misal kita menciptakan lagu tapi itu ada dua orang menciptakan lagu, yang satu benar-benar original, Bu, dari dia sendiri, satu lagi full AI, tapi yang full AI ini ya kayak lagu Veronica tadi itu lebih viral daripada yang original. Apakah hak cipta itu melindungi apa ya proses dari itu, Bu, atau tidak? Ya, melindungi dari proses karya itu tadi. Iya, jadi kan ini masih belum diatur secara khusus regulasi ya terkait dengan bagaimana ciptaan apa lagu atau karya yang dari AI. Makanya ini masih banyak yang membuat suatu konsep ini bagaimana melalui penelitian hukum, ya skripsi, tesis, disertasi bahkan begitu. Seperti halnya bagaimana ke depannya, tadi saya sempat ada menguji gitu kan. Ke depannya kalau penyimpanan protokol notaris ini agak bergeser sedikit dari konvensional ke digitalisasi begitu ya. Jadi semuanya tuh kalau sekarang masih ada kekosongan hukum ya terkait dengan ini nanti ke depannya bagaimana. Nah, ketika seseorang meminta bantuan AI untuk membuatkan lirik lagu, kemudian lirik lagu dibuatkan sebuah lagu begitu ya. Ini siapa yang mendapatkan perlindungan? Sedangkan kalau kita ketahui ada yang memang ada akunnya atau tidak seperti itu. Itu akan sangat panjang dibahas Mbak Arsya. Makanya nanti saya minta teman-teman untuk mengundang yang lebih expert ya. Ya. Siap, Bu. Saya sudah sampaikan ke Anica kok kemarin. Bu siapa, Bu, namanya? Bu Dr. Nuzulia. Iya, Bu Dr. Nuzulia. Berarti perlu memang karena ada kekosongan ini juga ya, Bu. Ya, kekosongan aturan hukum. juga, kekosongan hukum. Kita juga sering dengar, Bu, istilah royalti dan hak cipta. Itu menurut Bu Galuh itu dua hal yang berbeda atau mungkin ada kesinambungan di dalamnya atau mungkin sangat berbeda jauh gitu, Bu? Jadi begini Mbak Arsya, royalti itu adalah bagian dari hak ekonomi. Di dalam hak cipta terkandung hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu harus pada intinya mencantumkan pencipta lagunya. Berarti di dalam royalti itu hanya ada hak ekonomi saja? Hak ekonomi. Oh, moralnya nggak ada? Moralnya sendiri. Oke. Jadi royalti ini terkait dengan perlindungan kepastian ekonomi kepada penciptanya. Makanya kan di beberapa kafe itu ada yang memang senyap sekarang tidak
memutar lagu karena ketakutan ada aturan terbaru terkait dengan Iya, royalti itu itu ya Bu. royalti itu tadi. Berarti kalau misalkan itu kan pengaplikasian royalti, kalau hak cipta kira-kira itu lebih ke dalam ininya aja kan Bu. Contoh perbedaan dari royalti tadi sama hak cipta itu apa? Kalau royalti mungkin di kafe itu ya Bu. Kalau hak Bukan cipta di kafe, maksudnya begini. Kalau royalti itu pemberian hak dari pencipta. oh iya. Dari implementasi hak ekonomi begitu. Kalau contoh kafe itu kan contohnya saja. Lalu hak moralnya itu apa Bu? Kalau Hak dari moral. hak cipta. Hak moral itu kan mengakui bahwa ini keberadaan hak cipta ini dimiliki oleh penciptanya, begitu loh Mbak Arsya. Kan saya membawa lagunya Mbak Arsya kemana-mana tanpa menyebutkan Mbak Arsya atau saya izin ke Mbak Arsya. Jadi pada intinya di dalamnya itu terkandung nilai-nilai ekonomi selain hak moral dalam hak cipta itu. Jadi sebenarnya juga banyak sih Bu orang yang mencantumkan no copyright gitu di deskripsi video YouTube mereka, dan apakah secara kalimat kalau misal kita kasih kayak gitu itu bener-bener kalimat itu bener-bener ngelindungin kita atau enggak Bu? Tapi secara kalimat aja kayak no copyright itu, tapi lagunya kita nggak tahu nih misal sumber dari mana. Tapi kalau di YouTube kan kita bisa ke ban karena copyright biasanya ya Bu. Tapi itu dari pandangan hak cipta yang melindungi moral dan juga ekonomi tersebut itu gimana ya Bu? No copyright. Iya, kalau no copyright gitu. Apakah kalimat no copyright itu bisa dijadikan hak cipta, kayak bisa kedeteksi kalau oke, berarti karena ada tulisan no copyright ini bukan hak cipta seperti itu. Pada intinya begini Mbak Arsya. Setiap orang yang menggunakan hak kekayaan intelektual dari inventor atau pencipta itu sendiri itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu yang menggunakan itu. Ketika ini ada kata no copyright, ya ini yang harus kita pertanyakan kembali. Apakah istilah no copyright ini muncul dari mana? Konsepnya seperti apa? Itu yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Karena saya baru dengar istilah no copyright ya di video-video Biasanya seperti ada itu. di Nah, deskripsi YouTube. itu kan ketakutan karena takut ditegur oleh penciptanya ya, seperti halnya siapa ini Payung Teduh ya. Iya. Itu salah satu ya vokalisnya itu kan sangat vokal sekali ya. Ketika ada seseorang yang kemudian menggunakan cover ulang lagu Payung Teduh ya. Oke. Nah itu kan Saya harus cover dipelajari terlebih dahulu. Dan bahkan kita ini lagunya Peter Pan ya. Ada yang tahu nggak Peter Pan? Tahu Bu, tahu. Ariel Noah Ya. itu kan isinya. Iyalah, Iya. gitu ya. Vokalisnya. Saya ini agak jadul. Peter Pan ya. Di zaman dulu tuh masih ada YouTube ya, dan itu terbatas waktu itu. Lagu Peter Pan itu musiknya digunakan oleh salah satu musisi di India. Bahkan iya. Peter Pan Lagu yang mengajukan. mana, Bu? Saya agak lupa ya lagunya. Tadi tidak mempelajari materinya. Ada, nanti Anda cari ya, salah satu lagu Peter Pan dijiplak oleh musisi yang ada di India. Jadi itu liriknya India, tapi ini musiknya begitu kan. Musiknya yang Iya. pemilik ciptanya siapa? Tetap Peter Pan. Pan. Banyak sih Bu sebenarnya sekarang kombinasi lagu yang di bahasa Korea kan gitu kadang. Oh, itu sekarang, Mbak. Oh iya. Iya, sekarang. Yang Kalau dulu masih ini ya karena izin itu tadi. Kembali lagi, selama itu ada izin. Nah, kalau no copyright itu bisa kita terjemahkan jangan-jangan ini nggak ada izinnya. Maka dia bilang Berarti seperti itu. kalau misal orang itu tanpa izin, orang yang menciptakan itu bisa menuntut ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi harus hati-hati banget kalau misalnya Kasusnya Agnes Monica, Iya, Vidi Aldiano juga. Vidi Aldiano yang sementara ini diam ya, yang menuntut itu. Dan bahkan dinyanyikan oleh pencipta lagunya sendiri. Iya. Ya, benar. itu tidak semenarik Vidi Aldiano. Gitu. Sangat
ini ya Bu, kompleks ya Bu sebenarnya. Jadi Sangat musisi tuh kompleks. harus dipikir-pikir, nggak cuma kita karena kita di bidang seni jadi kita harus jadi kita bebas mengeksplorasi sesuatu, itunya benar, cuma dalam prosesnya tuh tetap harus ada aturan-aturan yang ditaati ya Bu, seperti Ya, itu. kalau dibilang sekarang ini orang baru apa namanya, sadar hukumnya itu sangat gencar sekali ya dibandingkan zaman dulu ya 20 tahun yang lalu. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali karena kita kebebasan untuk berdigitalisasi itu sangat besar ya untuk saat ini dibandingkan dulu. Kebebasan berpendapat oke, tapi kita akses untuk digital masih terbatas, tidak seperti saat ini yang sangat luar biasa begitu. Oke, tapi misal Bu, saya ada pertanyaan lagi nih, Ya, pertanyaan menarik. Bu Galuh punya TikTok berarti ya Bu? ada. Sering scrolling TikTok juga ya Bu? Ya, sering. Kalau di TikTok sekarang tuh banyak Bu, banyak sekali lagu-lagu AI yang beredar dan lain-lain gitu. Nah, menurut Bu Galuh sendiri tuh kira-kira biar kita nih, misal sebagai orang, misal sebagai pembuat musik, itu tuh biar nggak kecolongan tuh lagunya tuh dari orang tuh kayak gimana Bu, selain merahasiakannya? Karena kadang yang diperhatiin tuh kadang misal apa ya, kita upload lagu, kita cuma cover, mungkin karena orang itu masih belum punya nama ya Bu, jadi orang itu upload, oke ini lagu ciptaanku gitu. Nah akhirnya itu dipakai sama artis, misalkan lagunya, misal dipakai sama artis lagunya, loh ini kan bukannya laguku gitu. Kira-kira apakah dari video yang dia upload aja itu, dan ini masih nggak tahu ya Bu, ini sebuah karya atau publikasi aja, dan tiba-tiba di aransemen lagi oleh artis yang menyalahgunakan itu karena dia ngejiplak punya orang yang pertama bikin, apakah itu jadi karya siapa Bu kalau misal secara hukum itu sendiri? Gitu. Kembali lagi, kita ketika membuktikan sesuatu ya, ketika seseorang ingin membuktikan haknya begitu ya, dia harus menuntut haknya, dia harus mampu membuktikan gitu. Membuktikan sesuatu bahwa ini menjadi hak saya. Maka alat bukti apa saja yang harus diajukan dan ke pengadilan mana? Nah, iya. Nah, ataukah di luar pengadilan? Nah, itu. Jadi khusus untuk teman-teman semuanya di sini ya, baik yang ada di YouTube ya, ini nanti YouTube ya, YouTuber ini, Anda ini benar-benar dilindungi oleh hak cipta. Jadi jangan khawatir, kita semua mendapatkan perlindungan hukum dari negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ke pengadilan mana Bu kalau gitu berarti? Pengadilan mana ya? Pengadilan Pengadilan niaga. pengadilan niaga. Iya. Bukannya Gak masuk apa-apa, ekonomi Anda gitu? perdata ya? Belum khusus. Berarti ini oh ya, berarti ini harus belum khususan. harus ke Harus hukum ke perdata perdata. Aduh, ekonomi promosi ya, nih Bu. ya. Oke, pertanyaan ini deh Bu, pertanyaan terakhir, satu nasihat krusial deh Bu buat musisi muda yang baru mau mengunggah karya pertama mereka kira-kira di platform digital, kayak aku ada satu musik nih biar kira-kira nggak kecolongan sama orang atau biar aku terlindungi tuh apa gitu. Dan menurut Bu Galuh juga mereka itu harus apa dan harus kontribusi apa untuk masa depan musik Indonesia ini Bu gitu. Soalnya kan Bu Galuh kan alumni Bahana juga, jadi tahu terkait musik-musik gitu Bu. Kira-kira apa Bu? Baik. Yang pertama, memang ini sifat dari hak cipta adalah deklaratif ya dan spontan. Ketika itu sudah dipublikasikan karya tersebut, maka secara otomatis dia mendapatkan perlindungan hak cipta. Tetapi untuk lebih meyakinkan diri bahwa karya ini saya tidak ingin kecolongan, maka silahkan ajukan ke Dirjen Kekayaan Intelektual di bagian hak cipta. Nah, kalau misalnya nih ya membutuhkan pendampingan, Anda bisa ke konsultan hak kekayaan intelektual yang ada di beberapa daerah tentunya. Berarti masing-masing daerah ada Bu? Ada. Kita daftarnya harus secara langsung atau online bisa?
Ada online, saran-sarannya bisa Baru tahu. dilihat ya di DJKI. Makanya harus masuk di jurusan Perdata Ekonomi. Promosi lagi ya, Bu. Ya nggak apa-apa lah, kita promosi ya. Nanti bisa ketemu dengan ahlinya, Bu Dr. Nuzulia, ada Bu Ayu Citra juga, Iya. ada Bu Iswi. Tanya-tanya lebih lanjut terkait ini ya, Iya. Bu, sebenarnya. Ini biar dikenal oleh publik ya, dosen-dosen kita ini ada yang menjadi konsultan HKI juga, mediator juga. Berarti nggak semerta-merta, berarti pesan dari Bu Galuh sendiri, kesimpulannya itu kalau misalkan kita mau upload karya kita ke platform digital, itu jangan upload aja. Kalau misalkan kita mau terlindungi juga, kita harus daftar ya, Bu. Apa namanya tadi, Dirjen Dijen Dijen KI, Kekayaan Intelektual. KI. Itu Ya. di setiap daerah juga ada, Bu. Tidak, di online Oh, di ada online. ya. Oh, Kalau di daerah itu di Kanwil Hukum ya, oke. Kantor Wilayah Hukum di bawah naungan Kementerian Hukum. Oke. Kalau sebelumnya kan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ingin tahu lebih banyak boleh kok. Kalau di web saya kurang paham gitu kan. Kalau misalnya nanti ke kantor wilayah hukum, Kementerian Hukum di Surabaya, di beberapa kanwil daerah kalian, boleh silakan mendatangi saja gitu. Oke. Atau mencari konsultan hak kekayaan intelektual. Nanti pasti oleh Dijen Hukum juga akan diarahkan ke konsultan A, B ya. Jadi kebetulan saya bukan konsultan HKI ya, jadi tidak bisa ini mengarahkan itu. Ya. Jadi itu guys, kalau kalian mau upload lagu di platform digital, tata caranya sudah ada di video ini gitu. Oke, Bu, mungkin ini Bu kesan-pesan terakhir bagi teman-teman deh di sana membahas tentang apapun, mungkin boleh kalau industri musik di Indonesia boleh, atau di luar dari itu juga boleh, buat teman-teman yang nonton biar Iya. lebih aware. Kayaknya nanti lebih dikhususkan itu tadi ya, perlindungan hak cipta AI gitu ya, di lingkup AI. Terus kemudian ada juga ini pelaku industri kreatif begitu ya, karena itu tidak bisa kita bahas di sini sampai tuntas. Itu harus ada segmen-segmen berikutnya, dan juga nanti menghadirkan praktisi musik ya, praktisi musik di ya lokal Jember, atau misalnya kita undang alumni kita yang sudah terkenal itu seperti Mas ya Neo Jibel gitu ya. Terus nanti menghadirkan juga akademisi kalau perlu. Kanwilkumham nanti ke depannya, Kanwilkum ya, mohon maaf, Kantor Wilayah Hukum, Kementerian Hukum bisa dihadirkan juga di event seperti ini, podcast ini. Amin, Next semoga ya, bisa karena ini berkenan masih ya. mengawali ya. Ya, masih awal-awal Bu Galuh. Iya. Nanti lewat Bu Galuh boleh ya, Bu? Boleh, nanti saya arahkan ke Oke. ya rekan saya. Ke orangnya. Oke guys, mungkin segitu aja bincang-bincang pagi kita. Terima kasih banyak Bu Galuh atas pencerahannya hari Sama-sama. ini. Karena ternyata memahami hak cipta itu bukan cuma soal menghindari yang namanya sengketa hukum itu sendiri ya Bu, tapi juga soal bagaimana kita menghargai kreativitas dan juga kerja keras orang dalam menciptakan lagu itu. Seperti yang Bu Galuh bilang tadi, kan ada hak ekonomi sama hak moralnya juga yang didapat dalam hak cipta itu sendiri. Oke teman-teman, semoga obrolan pagi kita hari ini bisa jadi bekal buat teman-teman pendengar supaya lebih berani berkarya tanpa harus takut lagi sama aturan. Karena ingat, karya yang dilindungi itu adalah karya yang akan terus hidup. Oke, jadi ada step by stepnya, dan step by stepnya kalian bisa tonton tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bu Galuh. Ya, terima kasih juga Mbak Hana. Terima kasih. Iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.